Selamat pagi, berkah dalam bertemu lagi dengan Bu Siska dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 dengan tema Hierarki dalam Gereja Katolik. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dasar dan susunan hierarki gereja. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik. Nah, apa itu hierarki? Hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchi, yang berarti asal-usul suci atau tatan susunan. Menurut ajaran resmi Gereja Katolik, susunan struktur hierarki sekaligus merupakan hakikat kehidupan juga. Kitab suci menjelaskan bahwa perutusan ilahi yang dipercaya Kristus kepada para rasul akan berlangsung sampai akhir zaman. Nah, kita akan membaca dari kitab suci Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita dapat melihat Yesus memilih Petrus menjadi gembala dan pemimpin kawanannya walaupun Petrus sering ceroboh dan labil. Bahkan pernah menyangkalnya sampai 3 kali. Pemilihan oleh Tuhan sungguh berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Manusia tidak memiliki andil apa-apa untuk itu. Yang kedua, yang dituntut oleh Tuhan dari Petrus hanyalah kasih. Kasih dapat menghapus banyak dosa. Mungkin Tuhan berpikir seorang pemimpin yang tahu kelemahannya akan bersikap penuh pengertian dalam memimpin orang lain. Petrus akan banyak belajar dari kelemahannya. Yang penting adalah cintanya kepada Tuhan tidak diragukan. Yang ketiga, anak-anak, sekalipun Petrus sebagai gembala atau siapapun juga yang menjadi gembala, Yesus selalu menyebut domba-dombanya itu sebagai domba-dombaku. Kawanan domba-domba itu tidak memiliki sang gembala manusia. Tidak seorang pun dapat menggantikan Tuhan. Nah, selanjutnya, dasar kepemimpinan hierarki dalam gereja. Gereja adalah persekutuan yang semua anggotanya sungguh-sungguh derajat martabatnya.
pula kegiatan umum dalam membangun tubuh Kristus dalam Lumen Gentium 31. Ada fungsi khusus dalam gereja yang diemban oleh hierarki. Ada corak hidup khusus yang dijalani biarawan, biarawati. Ada fungsi dan corak hidup ke dunia yang menjadi medan khas para awam. Tetapi yang pokok adalah iman yang sama akan Allah dalam Kristus oleh Roh Kudus. Yang umum lebih penting daripada yang khusus. Selanjutnya, kita akan membahas hierarki dalam gereja Katolik. Seperti yang saya katakan tadi, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani hierarchi, yang berarti hieros yang artinya jabatan dan arkos yang berarti suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan. Maka anak-anak, mereka sering disebut sebagai kuasa tabisan. Dan orang yang termasuk hierarki disebut sebagai para tetabis. Namun pada umumnya hierarki diartikan sebagai tata susunan. Hierarki sebagai pejabat umat beriman Kristiani dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak terlihat sebagai tubuhnya, yaitu gereja. Nah, dalam tingkat hierarki tetabis, gereja terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Menurut tata susunan yuridiksi, ada para paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekhasan hierarki terletak pada hubungan khusus mereka dengan Kristus sebagai gembala umat. Kita akan membahas sedikit sejarah perkembangan hierarki. Yang pertama, zaman para rasul. Awal perkembangan hierarki adalah kelompok ke-12 rasul. Kelompok ini yang pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos adalah utusan. Akan tetapi, setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak hanya untuk kelompok ke-12, melainkan juga utusan-utusan selain kelompok ke-12 itu. Bahkan akhirnya, semua utusan jemaat dan semua utusan Kristus disebut rasul. Lama-kelamaan, kelompok rasul lebih luas daripada kelompok ke-12 rasul. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Nah, setelah ke-12 rasul tidak ada, muncul aneka sebutan seperti penetua-penetua, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, episkopos, dan diakonos. Dari sebutan itu, ada banyak hal yang tidak jelas dan tidak ada maksudnya. Namun pada akhirnya perkembangannya, ada Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal pelayanan menjadi struktur hierarki gereja yang menjadi uskup, imam, dan diakon. Di sini yang penting bukanlah kepemimpinan gereja yang tetap terbagi atas aneka fungsi peran, melainkan bahwa tugas perwartaan para rasul lama-lama menjadi tugas kepemimpinan jemaat. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang struktur kepemimpinan atau hierarki. Yang pertama ada Dewan Para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Nah, ketika Kristus mengangkat ke-12 rasul, ia membentuk mereka menjadi semacam dewan. Dan badan tetap sebagai ketua dewan Yesus mengangkat Petrus yang dipilih dari antara para rasul, seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya atas penetapan Kristus, merupakan satu dewan para rasul. Yang kedua adalah Paus. Imam Agung di Roma berdasarkan tugasnya
yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja, semesta mempunyai kuasa penuh tertinggi dan universal kepada gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Yang ketiga adalah uskup. Pada dasarnya, paus adalah uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan uskup lainnya dan mengakui paus sebagai kepalanya. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah mempersatukan. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Selanjutnya, pembantu uskup adalah imam dan diakon. Para imam adalah wakil uskup, sedangkan diakon adalah pelayan hierarki yang terendah, yang ditumpangkan tangan bukan untuk tabisan, namun untuk pelayanan. Nah, selanjutnya fungsi khusus hierarki. Yang pertama, menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat, dan teladan. Selanjutnya, corak kepemimpinan dalam gereja. Yang pertama, kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan, anak-anak. Kepemimpinan gereja tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidaklah demikian. Yang kedua, kepemimpinan dalam gereja bersifat abadi dan melayani dalam arti semurni-murninya, walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri. Yang keempat, kepemimpinan gerejani, kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka paus disebut sebagai servus servorum Dei, yang artinya hamba dari hamba-hamba Allah. Yang kelima, kepemimpinan hierarki beralasan, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia, karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri dari Dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, para imam serta diakon sebagai pembantu, para uskup dan para paus. Yang kedua, para uskup pengganti para rasul yang dipimpin oleh paus pengganti Petrus bertugas melayani dan mengembalakan jemaat bersama para pembantu mereka, yakni para imam dan diakon. Yang ketiga, sebagai wakil Kristus, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan. Sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat, dan pelayan dalam bimbingan. Nah, sekian materi hari ini sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, boleh komen di bawah atau boleh chat di WA Ibu atau telepon secara japri. Kita akhiri perjumpaan pagi ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapa atas berkat dan karunia-Mu bagi kami dan para pemimpin gereja, paus, uskup, imam, dan diakon. Semoga kami senantiasa menghormati para pemimpin kami ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati, salam sehat.